pasti para kesatria. Dari mana asal kalian? Apa urusanmu menanyakan asal-usul kami? Jawab pertanyaanku, atau kubunuh kalian semua. Nyawa kami cuma satu. Tentu kami harus mempertahankannya. Bagus. Itu lebih bagus. Jawab pertanyaanku tadi. Kalau kami dapat menjawab, apa kami bisa meneruskan perjalanan? Tergantung. Namaku Kumbakarna. Ini adikku Wibisana. Kebetulan. Berarti kalian dari negeri Alengkadirja. Ya, betul. Aku akan ikut kalian. Aku dengar rajamu itu sakti mandraguna. Aku ingin menjajal raja kalian. Kalau kalian tidak berani menghadapiku. Hei monyet busuk, kamu pikir hanya kamu manusia sakti di jagat raya ini? Hah? Kalahkan aku dulu, baru melawan Maharaja Alengkadirja. Hah? Ya. Hah. Ya. Hah. Kenapa kalian tidak mau membantu? Buat apa saya melakukan perbuatan yang tidak ada gunanya? Saya tidak akan bangga jika bisa mengalahkan Tuan. Demikian pun sebaliknya. Tuan tidak akan bangga jika bisa mengalahkan saya. Lalu buat apa saya melakukan perbuatan sia-sia seperti itu? Kalau kalian tidak menyerah, tubuh kalian akan kucincang dengan kapak ini. Dan kalian adalah korban ke-741 dari keganasan kapakku. Baik. Baik, Baik. kami menyerah. Kami takluk. Benar-benar aneh isi maya pada ini. Ada orang yang ingin panjang umur, tapi ada yang malah ingin menjemput kematiannya. Dia menantang semua orang, bukan untuk memamerkan kesaktiannya, tapi untuk menjemput kematiannya. Maaf Tuan, tidak seorang pun diperkenankan masuk tanpa izin Gusti Prabu. Sekarang sampaikan kepada beliau. Rama Bergawa mohon izin untuk bertemu. Tapi biasanya, sehari sebelumnya Tuan harus memohon waktu. Aku bukan orang yang termasuk biasanya. Jadi cepat saja kamu masuk dan mintakan izin beliau. Tapi, Saya mohon waktu untuk berbicara empat mata dengan Paduka Prabu. Silakan Tuan. Nama saya Rama Bergawa. Tapi ada yang menjuluki saya Rama Parasu. Saya ingin menjajal kesaktian Paduka dalam pertarungan 1 lawan 1. Sebuah kehormatan. Saya bisa berkenalan dengan Rama Parasu yang kondang sangat sakti dan pilih tanding. Saya pernah mendengar dari Kakang Resi Suwandageni bahwa putranya mengabdi kepada Tuan, namanya Sumantri. Oh, kalian kalau begitu benar-benar dari keluarga orang sakti. Sumantri juga sangat sakti. Walaupun dia tewas di tangan Raja Rahwana ketika berusaha menyelamatkan permaisuriku. Bagaimana dengan tantangan saya tadi? Sebuah pertarungan
haruslah memiliki alasan. Alangkah anehnya, tanpa sebab dua orang harus bertarung. Atau sebenarnya, Tuan Pendekar hanya ingin menjajal kemampuan saya. Alangkah congkaknya watak Tuan kalau semua orang harus dijajal kesaktiannya. Saya ingin menjemput kematian. Tapi tentu saja kematian yang pantas untuk para kesatria. Kematian di medan laga. Kematian di ujung genggaman. Itu kenapa saya selalu menantang orang-orang sakti untuk bertarung. Tapi selama ini belum ada pendekar yang bisa membunuh saya. Kenapa Tuan ingin mati sementara banyak orang yang ingin hidup abadi? Semula itulah yang saya dambakan. Tapi ketika saya sudah mendapat semua kesaktian itu, timbul rasa bosan dalam diri saya. Bahkan sampai pada taraf saya membenci hidup saya yang nyaris tidak pernah berubah dari hari ke hari. Tapi kenapa Tuan memilih saya sebagai musuh? Karena Gusti sanggup mengalahkan Rahwana yang terkenal sakti mandraguna. Apakah ini jalan Dewata untuk menjemputku ke Kayangan? Besok kutemui Tuan di hutan perburuan. Di sana Tuan bisa mencari tahu di mana kebiasaan saya berburu. Terima kasih, Gusti. Silakan mulai Rama Bergawa. Maafkan kelancangan saya, Gusti Prabu. Saya harap Gusti mau bersungguh-sungguh. Karena taruhan pertarungan ini adalah nyawa. Aku sudah siap. Bersiaplah, Gusti Prabu. Terimalah seranganku, Gusti. Aku siap lahir batin Bergawa. Gusti Prabu! Gusti Prabu! Kenapa Gusti membohongi saya? Kenapa Gusti sengaja mengalah? Saya tahu Gusti memiliki naga rantai. Saya tahu Gusti bahkan mampu melakukan triwikrama. Kenapa Gusti menambah dosa saya dengan sengaja mengalah? Kenapa? Tidak Bergawa. Kesaktianmu memang luar biasa. Pantas kalau banyak pendekar yang kalah berhadapan denganmu. Triwikrama tidak bisa kulakukan. Aku tidak bisa murka kepada kesatria yang jujur dan pemberani seperti Tuhan. Pergilah Ramaparaso. Aku tidak mau Tuhan mendapat masalah dengan para senopatiku. Pergilah. Maafkan saya, Gusti Prabu. Pergilah. Cepat, pergi. Pergi. Pergi.
Beberapa tahun setelah Wisnu dan Sri Laksmi kembali ke kahyangan, Dewa dan Hapsari itu kembali menitis kepada putra Ayodhya yang bernama Sri Rama. Dan Laksmi menitis pada putri Prabu Janaka dari negeri Mantili yang bernama Dewi Sinta. Dandang Sengara memang sangat sakti. Tapi saya tidak mau anakku Sinta menjadi santapan siluman gagak itu. Kamu sudah mengirimkan surat sayembaraku ke segenap negeri tetangga, Patih? Sudah, Gusti Prabu. Bahkan sampai ke Ayodhya. Saya lihat baru ada 3 pangeran yang mengikuti. Dan itu pun sudah tumbang semua. Hamba perlu melaporkan perkembangan terakhir. Bahwa semua pasukan yang hamba kirim untuk melindungi Puri tewas dibunuh oleh gagak raksasa itu. Sinta, anakku. Siapapun yang bisa menaklukkan Dandang Sengara, di samping akan menjadi suami putriku Sinta, dia pun akan aku anugerahi sebagian kawasan Mantili. Siapa dia? Pangeran dari Ayodhya. Kenapa tidak melihat keadaan lebih dulu? Gegabah. Lihat Dayak, satria itu sangat berani. Berbeda dengan pangeran lainnya yang sudah kalah sebelum berperang. Mudah-mudahan dia menang, Gusti. Ya. Sia-sia. Dandang Sengara terlalu perkasa untuk ditaklukkan. Mungkin Kandarama mempunyai cara tersendiri untuk melawannya. Tapi, kau harus segera meninggalkan negeri ini. Kalau kau berani muncul lagi, akan kubunuh. Dia menang, Dayak. Dia menang. Satria itu mampu mengusir Dandang Sengara. Tidak, Adi. Kalau Sang Prabu langsung memberikan Dewi Sinta,
pada pangeran dari negeri gunung itu. Kalau saya tidak terlambat, saya pun mampu menaklukkan gagak itu. Wong sekedar gagak. Apa sulitnya? Tapi Gagak Dandang Sengara sudah terusir. Tentu saja saya tidak akan gila mendatangkan kembali Gagak yang telah memakan ratusan korban, termasuk 3 orang pangeran dari mancanegara. Itu urusan Sang Prabu, bukan kami. Atau pemenang itu harus berani melawan tantangan kami satu persatu. Iya, itu lebih bagus. Jadi, lebih adil. Kamu menantangku, Pangeran Gunung? Saya hanya ingin meladeni Tuan. Untuk menghilangkan rasa penasaran Tuan. Iya. Cabut senjatamu, Rama. Jangan cuma melompat-lompat seperti kutu. Tuan sudah mulai menyerang. Ya, kamu pengecut. Bisanya hanya main kucing-kucingan. Ayo serang aku. Kamu menyerang, tidak memberitahu. Loh, kan Tuan yang menyuruh saya untuk menyerang. Diam! Kalau Tuan belum merasa kalah, silahkan maju lagi. Sebab bukan cuma Tuan yang punya gegaman. Pangeran dari negeri gunung juga punya. Begini. Saya akan mengulang sayembara ini dengan bentuk lain. Pemenangnya tetap akan menjadi suami anakku Sinta dan akan mendapatkan separuh kawasan Mantili. Senopati, ambilkan busur keramat dari bilik pusaka dan pedang pusaka Prabu Mantili. Baik, Gusti Prabu. Aku punya sebuah gendewa pusaka. Siapa saja yang mampu merentangkan gendewa tersebut, maka dialah yang berhak menjadi pemenangnya. Termasuk kamu, Pangeran Rama. Kamu harus mengikuti sayembara ini lagi. Apabila ada beberapa orang yang dapat melakukannya, mereka akan diuji kembali untuk mencabut pedang pusaka Prabu Mantili dari sarungnya.
Kelihatannya sudah tidak ada yang berani tampil lagi, Kanda. Giliranmu, Rama. Gusti, biarkan hamba yang terakhir, Gusti. Apa kalian masih berniat untuk maju? Kamulah yang terakhir, Rama. Baik, Gusti. Kalau ini sudah menjadi kesepakatan kalian, Romo tidak bisa melarang. Kamu sudah menjadi milik suamimu, Sinta. Kemanapun Rama mengajakmu, maka sudah kewajibanmu untuk mendampinginya dengan setia. Hamba akan sering berkunjung kemari kalau kangen kepada Romo. Kangen melihat Astamaya dan Chandra Mandala kembar di langit dan di danau. Kamu belum pernah melihat negeri Ayodhya. Negeri itu sangat indah dan subur. Tak ada keindahan yang bisa menandingi negeri Ayodhya. Rencananya kami akan berangkat sekarang, Romo. Ya, saya sudah menyiapkan kereta dan pengawal untuk mengantarkan kalian. Saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Romo Prabu. Tapi
kami telah sepakat untuk melakukan perjalanan bertiga saja, Romo Prabu. Mungkin kami hanya memerlukan sebuah kereta biasa dan Dinda Laksmana yang akan menjadi sais kami. Rama, negerimu sangat jauh dan masih banyak hutan wingit yang dihuni oleh kaum Denawa dan siluman. Itu sudah menjadi tekad kami, Romo Prabu. Dan Dinda Sinta pun setuju untuk menikmati bulan madu dengan cara seperti itu. Kalau itu sudah menjadi kesepakatan kalian, saya tidak berhak untuk mencampuri. Mudah-mudahan tidak ada gangguan apapun dalam perjalanan kalian. Hea! 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 Hei, ada apa? Lebih baik kembali ke sana. Bahaya. Mereka penduduk Dandaka, Tuan. Seluruh desa didatangi dan diobrak-abrik oleh para Denawa. Kita ke sana, Kanda. Kita hancurkan mereka. Hup, hup. Hiu, hiu. Siapa yang melempar aku? Hentikan, Ksatria, hentikan. Kami menyerah. Jangan bunuh kami. Kami punya keluarga. Kami bersedia menjadi budak Tuan. Baik. Kalian kuampuni. Tapi ingat, perbaiki semua rumah yang telah kalian rusak. Baik, Tuan. Hamba akan mengerahkan semua bangsa hamba untuk memperbaiki semua kerusakan desa ini. Jangan bicara soal kesaktian di hadapanku, Kaladungkul. Karena aku adalah Maharaja dari semua ilmu kesaktian di muka bumi ini. Nanda Maharaja, kendalikan amarahmu. Apa Nanda mau melanggar sumpah Nanda sendiri? Jangan ikut bicara, Paman. Sumpah itu sudah tidak berlaku lagi. Sejak Arjuna Sasrabahu mati. Karena aku bersumpah di hadapan dia, bukan di hadapan dewa. Pokoknya, siapapun yang berani menyerang rakyatku, dia adalah musuhku. Dan setiap musuhku harus menerima hukuman dariku yang paling menyakitkan. Izinkan saya yang melakukannya, Kanda Maharaja. Kamu sanggup, adikku? Apa sulitnya menghadapi dua kesatria itu? Akan kusedot mereka dengan kuku pancanakaku. Dan akan kubawa mereka kemari hidup-hidup. Bagus. Lakukan sekarang. Cepat kalian pergi sekarang. Jangan sampai aku bernafsu untuk membunuh kalian. Baik, Gusti Maharaja. Duh, Dewata Agung. Apa yang harus hamba lakukan? Hamba serahkan keadilan hamba lewat keadilanmu. Hamba tidak mampu melakukannya. Karena janji sudah terlanjur hamba ucapkan kepada istri hamba. Ya, dialah kesatria yang memenangkan sayembara di Mantili.
Pasti dia seorang yang sakti mandraguna. Aku Resi Bergawa, penguasa hutan ini. Hei, apa maksudmu orang tua? Apa kau merasa pernah punya persoalan dengan kami? Hah? Siapapun yang berani lewat harus berhadapan denganku. Resi, apa pantas seorang resi berperilaku seperti itu? Hei, tindakanmu itu hampir mencelakakan kami. Aku memang sengaja mau membunuhmu. Kalau itu keinginanmu, aku wajib membela diri. Karena nyawaku cuma satu. Ha! Hiu! Hiu! Kesaktian Pangeran Ayodhya ini bukan cuma berita. Ayo keluarkan seluruh kesaktianmu, Rama! Terima kasih. Tuhan telah menuntaskan penderitaan saya. Saya tidak mengerti maksud Resi. Selama ini saya menderita karena sudah terlalu lama hidup. Saya sudah bosan dengan kehidupan Mayapada yang busuk. Saya ingin menjemput kematian saya, tapi tidak ada seorang kesatria pun yang mampu merobohkan saya. Akibatnya semakin banyak saya berbuat dosa. Membunuh para kesatria yang kutantang bertarung. Kalau darah mereka saya kumpulkan, mungkin sudah menjadi telaga. Kenapa Resi tidak menebus dosa dengan melakukan tapa berata? Untuk kemudian bisa moksa. Aku lahir sebagai kesatria. Hidup pun sebagai kesatria. Maka yang saya dambakan adalah kematian sebagai seorang kesatria. Kematian yang seperti ini. Terima kasih, Rama. Resi. Selamat datang, Pangeran. Kanda Prabu, Ananda Rama dan Laksmana sudah datang. Dia bersama seorang gadis yang sangat cantik. Artinya, dia berhasil memenangkan sayembara. Iya, Dan gadis itu pasti putri Kanda Prabu Janaka. ayo Kanda. Kanda, ada apa?
apa yang Romo rasakan, Romo? Kanjeng Ibu, apa sebenarnya sakit Romo Prabu? Kanjeng Ibu, mungkin Romo Prabu masih perlu istirahat. Kami mohon pamit dulu, Kanjeng Ibu. Sebenarnya, hamba hanya ingin memperkenalkan istri hamba, Dewi Sinta. Nanti Ibu sampaikan. Tidak setuju dengan permintaan Kanjeng Ibu. Semua rakyat Ayodhya tahu bahwa Kanda Rama adalah seorang Yuwa Raja. Dan putra mahkotalah yang paling berhak menggantikan Romo Prabu. Hamba tidak mau menyakiti Kanda Rama Wijaya. Bagaimanapun, Ibu harus membatalkan permohonan itu. Tidak, anakku. Permintaan itu adalah hak Ibu. Kanda Prabu sendiri yang berjanji akan mengabulkan apapun permintaan Ibu tanpa ada tabu apapun. Maksud Romo Prabu tentu selain tahta. Karena Ibu tahu bahwa Kanda Rama sudah diangkat menjadi Yuwa Raja sejak kecil. Jangan bodoh, Barata. Semua itu Ibu lakukan untuk kamu. Ibu tidak ingin kamu hanya menjadi orang kedua atau bahkan ketiga di negeri ini. Ibu ingin kamulah yang berkuasa di Ayodhya Pala ini. Hamba juga punya hak untuk menerima atau tidak menerima kedudukan yang diperoleh dengan cara seperti ini. Barata, kamu menyakiti hati Ibu. Jangan bodoh, anakku. Terus terang, saya tidak bisa menerima permintaan Kanjeng Ibu. Sekalipun Romo Prabu mengabulkan misalnya. Rupanya itu yang membuat Romo Prabu sakit. Ini memang sangat pelik, Barata. Sebagai raja, Romo Prabu sangat sulit untuk memungkiri janjinya kepada ibumu. Di sisi lain, beliau tidak ingin mencabut hak saya sebagai putra mahkota. Saya akan coba menyelesaikan secara baik-baik. Yang penting supaya Romo Prabu kembali sehat. Saya tidak mau Kanda mengorbankan hak Kanda hanya demi keinginan ibu saya. Saya akan mencoba untuk menghentikan keserakahan ibu saya dengan mengatasnamakan saya. Romo tidak mau mengambil hakmu atas tahta Ayodhya hanya untuk memenuhi janji Romo pada Kekayi. Hamba bahkan merasa sangat bahagia kalau mampu melepaskan Romo Prabu dari belitan persoalan yang Romo hadapi. Bagaimanapun juga, janji seorang Prabu harus ditepati, Romo. Tidak, Rama, tidak. Tahta itu tetap hakmu. Dan aku sudah siap untuk menanggung dosa atas pemungkiran janjiku pada Kekayi.
Kalau itu yang akan Kanda Prabu lakukan, hamba akan bunuh diri sekarang juga. Biar rasa malu Paduka akan lebih melebar dan tercium sampai ke sudut-sudut bumi. Iblis mana yang merasuki hatimu, istriku? Romo Prabu, ingkar janji bukan sikap seorang kesatria, Romo. Dan bagi hamba, pengabdian seorang kesatria kepada negara tidak hanya menjadi raja, Romo. Hamba bisa menjadi penasihat Dinda Barata misalnya. Aku tidak mau, anakku. Aku tidak mau. Aku tidak akan mampu menatap wajahmu kalau kamu nekat merubah ketetapan Romo untuk menjadi penggantiku. Apa yang menjadi keberatan Romo Prabu? Yang menjadi raja tetap putra Romo, adik saudara hamba Romo. Sementara hamba legowo menyerahkan hak hamba. Tapi janji lainnya yang mengharuskan kamu meninggalkan negeri ini selama 12 tahun. Ini sungguh tidak adil. Semena-mena. Ini merupakan suatu kejahatan yang nyata dari ibu tirimu. Romo Prabu, katakan pada hamba, apakah ada manusia yang mampu melawan kehendak Yang Jagatnata? Kenapa Romo Prabu menderita penyakit bisul yang hanya bisa disembuhkan Kanjeng Ibu Dewi Kekayi? Kenapa Kanjeng Ibu Dewi Kekayi yang menyelamatkan Romo waktu hampir terpeleset ke jurang? Kenapa Romo kemudian berjanji untuk mengabulkan semua permintaan Kanjeng Ibu Dewi Kekayi? Juga kenapa Kanjeng Ibu Dewi Kekayi memohon 2 permintaan itu, Romo? Hamba yakin bukan karena Kanjeng Ibu Dewi Kekayi ingin merebut kekuasaan dari tangan hamba. Tidak ada bedanya dengan kenapa kemudian hamba rela melepaskan tahta. Karena semua sudah tertulis dengan teratur di langit kahyangan, Romo. Pasti dia kesatria yang diceritakan oleh Kala Dungkul. Tapi mana dia satunya? Kita mandi sesudah Laksmana selesai, Kanda? Iya. Badan saya gatal. Kena dedaunan untuk atap itu. Ya? Laksmana? Aku ingin tahu, apa dia juga tampan? Ada apa, Cahayu? Tolong, Tuan. Saya dikejar-kejar orang jahat. Selama saya di sini, belum pernah saya melihat ada orang di hutan ini. Aneh. Sungguh, Tuan. Saya tinggal di desa yang ada di pinggir hutan ini. Hampir semua lelaki desa itu menginginkan saya. Saya takut, Tuan. Iya. Kamu akan saya tolong. Tapi lepaskan dulu pegangan kamu. Peluklah saya, Tuan. Saya takut.
kembali ke wujudmu semula, perempuan. Kurang ajar kamu, Satria. Kau belum kenal siapa aku. Kurang ajar kamu, Satria. Kamu akan mendapatkan balasan yang lebih menyakitkan dari Kakang Rahwana. Rahwana. Kakang! Kakang Kaladusana! Kakang! Seperti suara Sarpa Kenaka. Rupanya dia sudah kangen padaku. Kakang! 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 Kenapa nih, Mbok? Kangen ya? Kangen dasmu. Ada orang yang berani menganiaya aku. Lihat ini. Hah? Kurang ajar. Siapa yang berani menyentuh istriku? Dia seorang kesatria bagus yang mau berbuat kurang ajar padaku. Dia memeluk aku dan mau memperkosaku. Itu lebih kurang ajar lagi. Di mana dia? Di air terjun dekat alas Kandawa. Cepat balaskan sakit hatiku, Kang. Tapi dia sangat sakti. Siapa yang bisa menandingi kesaktian Kaladursana? Tunggu di sini, Nini. Aku bereskan dia. Apa perlu? Kubawakan isi dadanya untuk kau makan. Sudah cepat. Belum tentu kamu bisa menang. Iya, Nini. Iya! Laksmana! Kamu yang bernama Laksmana? Kalau iya, kenapa? Ya! Mana Dinda Laksmana, Kanda? Ada apa, Kanda? Ada yang mengganggu Dinda Laksmana. Dia mengganggumu, Dinda? Kelihatannya ada kawanan Denawa yang ingin mengganggu kita, Kanda. Waktu saya habis mandi tadi, ada Denawa perempuan yang menggoda saya dengan tipu dayanya. Tapi berhasil saya usir. Lalu muncul Denawa lelaki yang tadi. Ya. Mungkin ada yang merasa terganggu kalau kita menetap di sini. Perempuan Denawa tadi menyebutkan sebuah nama. Rahwana. Apakah Kanda kenal dengan nama itu? Oh, dia Maharaja di Alingkadireja. Sebuah negeri di seberang lautan. Negeri itu sangat kaya raya.
wajahmu jadi lucu, Sarpakenaka? Dia benar-benar kesatria sakti, Kanda Maharaja. Tapi terus terang, wajahnya memang sangat tampan. Lalu kamu merayu dia? Iya, tapi dia menghajar aku sampai aku babak belur begini. Hebat, kalau dia sampai mampu mengalahkanmu. Saya juga melihat kesatria yang satunya lagi. Dia mempunyai seorang istri yang sangat cantik. Lebih cantik daripada Dewi Widowati. Dari ceritamu sudah mampu membangkitkan rencanaku. Apa mereka masih di hutan Kandawa? Tidak jauh dari situ. Ada apa, Maharaja? Ada tugas apa, Maharaja? Kamu sangat tahu seluk-beluk hutan Kandawa ini. Aku akan mencari kesatria Ayodhya yang telah menyiksa adikku. Jangan-jangan kesatria itu yang mengalahkan Kaladungkul dan anak buahnya. Mereka sangat sakti, Maharaja. Bahaya. Kamu berani menghinaku, Merica? Ampun, Maharaja. Hamba hanya menyampaikan berita. Tidak perlu. Aku sangat menyayangimu. Seluruh kekayaan Alengkadirja akan kupersembahkan padamu. Iya, Gusti. Aku ingin membawa dia hidup-hidup ke Alengka. Pancing dia keluar dari lingkungan rumahnya. Nanti aku akan menangkap. Aku tidak ingin ada urusan dengan kedua kesatria itu. Baik, Gusti. Nah, sudah selesai. Tidak mau coba? Nanti saja, Kanda. Kamu ikatkan di mana, Laksmana? Itu di sana. Kanda Rama. Ada apa, Dinda? Tangkapkan kejang itu, Kanda. Bulunya bagus, seperti diperada dengan emas. Saya ingin memelihara dia. Tunggu ya. Dinda, tunggu saja di sini. Iya. Laksmana, jaga Yundamu. Baik, Kanda.
Dinda, cepat. Itu suara Kanda Rama. Saya takut ada apa-apa. Cepat, Dinda. Tolong kakakmu. Tunggu apa lagi? Tapi Kanda Rama menyuruh saya untuk menjaga Yunda Dewi. Saya takut. Apa sebenarnya maumu, Laksmana? Kamu mau membiarkan kakakmu celaka? Atau itu yang kamu inginkan, supaya aku menjadi janda dan kamu bisa menggantikan kakakmu? Jangan harap aku sudi, Laksmana. Putri Mantili, Laksmana tidak akan pernah mempunyai pikiran yang tidak senonoh terhadap Yunda Dewi. Adapun Laksmana tidak mau pergi mencari Kanda Rama, karena Laksmana mempunyai tanggung jawab menjaga Yunda Dewi atas titah Kanda Rama. Baik, saya akan mencari suami Yunda. Tuan Putri yang meminta saya pergi. Saya akan cari Kanda Rama. Tapi ingat, jangan keluar dari lingkaran ini. Apapun yang akan terjadi. Kenapa kamu malih rupa menjadi kijang? Jangan salahkan aku kalau sampai terjadi seperti ini. Kamu tahu, dalam hukum perburuan, kijang adalah pihak yang diburu. Kamu akan menderita karena perbuatanmu ini, Ksatria. Camkan itu. Sinta, ini yang saya takutkan, Kanda Rama. Ayo. Dinda. Dinda Sinta. Dinda. Tenang, Dewi. Kau akan kubawa ke negeri yang jauh lebih kaya raya dari Ayodhya. Kereta emas akan menyambutmu setibanya di Alengka di Reja. Cobaan apa lagi yang harus saya terima? Bertubi-tubi engkau menguji ketabahan saya.